Berita gembira untuk sahabatku seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Nah, Indonesia kini resmi masuk anggota BRICS. Berikut ada 6 manfaat bagi tanah air Indonesia. Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada Senin 6 Januari 2025 waktu Brasil. Pengumuman tersebut disampaikan oleh pihak Brasil yang merupakan ketua kelompok negara-negara berkembang dengan perekonomian besar di dunia tersebut. Nama BRICS merupakan singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau South Africa yang merupakan anggota-anggota awal. Lantas, apa itu BRICS dan apa manfaatnya bagi Indonesia setelah bergabung? Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diperkirakan akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, stabilitas mata uang, hingga pertahanan keamanan. Berikut adalah sejumlah potensi manfaat atau keuntungan bagi Indonesia yang resmi bergabung menjadi anggota BRICS. 1. Membuka akses pasar yang lebih luas. Bergabungnya Indonesia ke BRICS dinilai akan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil produksi perindustrian nasional. Dilansir dari laman Antara News 2 September 2024, BRICS saat 2 November 2024, BRICS saat ini memiliki 9 negara anggota yang mempunyai karakteristik signifikan tingkat global. Ada manfaat ekonomi yang sangat jelas bila sebuah negara berkembang bergabung dengan BRICS. Menurut data Institusi Federal Amerika Serikat, berbagai negara yang tergabung dalam BRICS mewakili sekitar 45% populasi dunia, 28% output perekonomian dunia, dan 47% minyak mentah global. Manfaat kedua, perdagangan intra-BRICS. Salah satu daya tarik lain yang juga terkait dengan akses pasar luas adalah potensi meningkatnya perdagangan intra-BRICS atau sesama negara anggota BRICS. Rusia mendapat hantaman embargo atau larangan pembelian terutama adalah komoditas migas dari Rusia, terutama negara-negara barat. Ini kesempatan bagi Indonesia untuk dapat memperoleh manfaat finansial yang optimal dari transaksi migas dengan Rusia. Apalagi Indonesia termasuk negara importir besar untuk BBM hasil sulingan. Manfaat ketiga, mengurangi dominasi negara-negara OECD. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD merupakan organisasi multilateral yang bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan. Belum lagi aliansi ekonomi Rusia, China, dan kawan-kawannya itu memiliki kekuatan pasar yang besar dan mampu menjadi penyeimbang OECD. Manfaat keempat, melepaskan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Hikmahanto Juwana juga menambahkan bergabungnya Indonesia dengan BRICS juga perlahan dapat melepaskan ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Sebab dunia saat ini punya ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, sedangkan BRICS akan memperkenalkan mata uang di luar dolar Amerika Serikat. BRICS juga mendorong untuk penggunaan mata uang lokal dalam melakukan perdagangan serta transaksi keuangan di antara negara-negara anggota BRICS. Kelima, meningkatkan transaksi dan investasi. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS berpotensi meningkatkan transaksi ekonomi baik ekspor dan impor dan investasi FDI ke Indonesia. Selain itu, menjadi anggota BRICS berpotensi meningkatkan sumber pembiayaan bagi sektor publik dan swasta. Manfaat keenam, pertahanan keamanan. Dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia dapat menjalani kerjasama keamanan BRICS dengan anggota-anggotanya. BRICS tentu akan menghormati teritorial setiap negara anggota dan mengurangi risiko intervensi negara-negara anggota BRICS atas keutuhan wilayah NKRI.
Dari sisi stabilitas mata uang, rupiah Indonesia juga akan lebih stabil dari risiko fluktuasi mata uang atau aksi spekulasi dan ketergantungan pada mata uang tertentu. Hal itu bisa terjadi dengan pemberlakuan mata uang lokal yang diterima oleh negara-negara anggota BRICS. BRICS adalah kelompok ekonomi yang dibentuk kawan ya oleh Rusia, termasuk Rusia. Nah, bagaimana menurut sahabatku ya? Jadi kalau mata uang lokal bisa mata uang lokal bisa dibuat di dalam perkumpulan BRICS, tentunya mata uang Indonesia akan semakin mantap ya. Dan tentunya ini akan mengurangi penggunaan mata uang dolar. Wah, ya, karena di sini bisa dilihat jumlah penduduk yang dihitung oleh Amerika ini adalah terkait masalah konsumen atau jumlah penduduk. Nah, kita lihat di situ ada Cina, penduduknya sudah 1 miliar lebih. Rusia dan Indonesia ditambah Afrika ini besar ya. Karena untuk bangkitnya suatu ekonomi atau perekonomian itu bisa berputar karena banyaknya manusia, salah satunya adalah banyaknya manusia di dalam komunitas itu. Semakin banyak manusia yang di dalam komunitasnya, maka semakin besar juga perkembangan ekonominya. Ya, karena jumlah penduduk kalau sedikit ya sedikit juga cara berputarnya. Nah, artinya sedikit lagi Indonesia akan maju akan masuk menjadi negara maju. Ya, yang setara dengan negara-negara maju lainnya. Ya, bisa jadi menuju Indonesia emas 2045 itu bisa lebih dipercepat. Ya, tentunya bisa lebih cepat. Nah, bagaimana nasib dolar? Ya namanya perdagangan ya pasti akan menurun. Tetapi kalau BRICS mau jadikan emas sebagai mata uangnya BRICS, itu baru luar biasa. Jadi negara-negara yang tergabung dalam anggota BRICS yang menggunakan emas sebagai mata uang anggota BRICS. Itu lebih bagus, lebih mantap, lebih keren. Ya, karena selama ini negara-negara Islam seperti Iran, Malaysia, Brunei baru akan wacana. Tapi kan tidak kuat negara itu. Tapi kalau Cina, Rusia, Afrika Selatan, Indonesia, Brasil menggunakan emas sebagai mata uang yang berlaku di BRICS, itu luar biasa. Bagaimana menurut sahabatku? Bagikan videonya kawan.